Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025. Saya Harili, Gembala Sidang, dan akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Anchor in the Storm atau berlabuh dalam badai. Kita awali terlebih dahulu dalam doa. Tuhan, kami serahkan pembahasan firman Tuhan ini yang kami ambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 3 dan Ibrani 6 sampai 19 ayat 19. Kau memberkati, berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai dengan membahas pertama Mazmur 46 ayat 1 sampai 3 dan kemudian Ibrani 6 ayat 19. Saya bacakan bagi kita sekalian. Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Garis bawahi perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Penolong dalam kesesakan terbukti. Nah, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak takut, kata Alkitab. Nah, ketiga ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang barusan kita baca bersama-sama, berbicara langsung kepada Tuhan bagi kita yang mengalaminya, yang menjadi tempat perlindungan yang aman di tengah badai yang mengamuk dan tidak menentu. Badai tidak diundang, datang dengan sendirinya. Nah, justru dalam keadaan badai tersebut kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak dapat melarikan diri dari Tuhan. Ini kebenaran. Nah, sebuah pengharapan yang pasti yang diletakkan pada Tuhan yang mampu meneduhkan badai yang mengamuk. Ingat, Yesus di perahu, murid-muridnya ketakutan. Apakah engkau tidak peduli? Kita akan binasa. Yesus mengatakan, mengapa engkau tidak beriman? Dia menghadik angin ribut tersebut. Peace, I say unto you. Teduh. Dan orang takut. Karena alam pun tunduk kepada perintahnya. Nah, kita harus tahu akan hal ini. Kita lanjut terlebih dahulu dengan Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh anchor yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan ini harus dilabuhkan sehingga kita anchor deeply into His Word. Kita bergantung penuh, berlabuh kuat pada kebenaran firman-Nya yang tidak pernah goyah dan tidak pernah berubah ini. Langit bumi berlalu suatu saat, tapi firman Tuhan kekal, tidak berubah. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Kita tahu tentang itu. Saya awali terlebih dahulu dengan pendahuluan sebagai berikut, ilustrasi sebagai berikut. Hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sebuah perjalanan. Bukan destiny ini, perjalanan yang seringkali dipenuhi badai tak terduga dan badai yang mengamuk. Bagi pengikut Kristus, janji itu bukanlah keberadaan yang bebas badai, enggak sama sekali. Melainkan jangkar yang tak tergoyahkan di tengah angin ribut yang paling dahsyat sekalipun. Tadi dikatakan pengharapan itu merupakan merupakan anchor. Jadi kalau mengalami angin ribut di dalam kehidupan ini, kita harus membawa pengharapan kepada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita ini. Itu maksudnya. Nah, berlabuh dalam badai sebagai topik pembahasan firman Tuhan pagi hari ini di masa-masa sulit lebih dari sekadar informasi yang dibagikan. Lebih dari itu, kita harus mengerti tentang harapan kita yang akan saya sampaikan, berbagi informasi sehingga kita dapat meningkatkan harapan kita itu kepada Dia sebagai berakar dalam
di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, firman Tuhan adalah kebenaran yang menyelamatkan. Firman Tuhan adalah kompas, arah tujuan kemana kita harus bergerak. Dan tangan yang teguh, yang dirancang untuk membimbing kita sekalian melewati musim-musim kesulitan yang tak terelakkan dalam kehidupan. Kita harus berpegang pada kompas yang menunjukkan jalan kita ini. Allah yang hidup. Saya teringat sebuah ilustrasi ini. Jika kita berjalan melewati angin ribut yang ada, jika kita sampai kepada suatu persimpangan jalan, kita nggak tahu entah ke kiri, entah ke kanan. Dan kemudian kita melihat ada dua sosok tubuh. Yang satu mati, yang satu hidup. Kira-kira kepada siapa kita akan bertanya untuk meminta direksi perjalanan? Ya kepada yang hidup lah. Nggak mungkin kepada yang mati. Karena itu bertanya kepada orang mati tentang apa yang kita alami dalam kehidupan ini, saat kita mengalami angin ribut, adalah sebuah kebodohan. Yesus hidup dikatakan. Dia nggak akan mati-mati lagi. Dia mati untuk menebus dosa, namun pada hari ketiga ia bangkit untuk selamanya sampai sekarang. Jadi kita bertanya kepada yang hidup. Dialah jalan kehidupan itu sendiri. I'm the way, the truth, and the life. Kepada dia kita harus bertanya. Itu pengharapan. Nah, pagi hari ini kita akan mengeksplorasi kebenaran Alkitab yang abadi ini dan strategi praktis untuk membantu kita sekalian tidak hanya bertahan, berdiri bingung, tetapi juga berkembang, mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi ketika angin kesulitan menderu menghampiri kita. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk menemukan kedamaian yang mendalam dan kekuatan yang tidak tergoyahkan yang datang dari berlabuh dalam kebenaran firman Tuhan yang merupakan pengharapan kita, sauh kita, betapapun dahsyatnya badai itu. Pertimbangkan misalnya kisah seorang wanita yang katakanlah bernama Jenny, seorang profesional yang berdedikasi dan ibu dari dua anak. Selama bertahun-tahun, hidupnya menjadi bukti kestabilisan hidupnya. Stabil banget dia. Pekerjaannya aman, gaji bagus, posisi baik, keluarga yang sehat, dan rumah yang nyaman. Semuanya ada yang dibutuhkan sebagai seorang manusia. Kemudian badai menerjang tanpa peringatan, sekonyong-konyong. Ibu ini di PHK, mendadak merenggut keamanan finansialnya. Berhenti. Dan tak lama kemudian anak bungsunya didiagnosis menderita penyakit kronis. Dunia yang telah ia bangun seakan-akan runtuh di bawah kakinya. Tidak ada tempat berpijak lagi. Ketakutan dan kecemasan menjadi teman setianya. Ia merasa kehilangan arah, terombang-ambing tanpa tujuan di lautan ketidakpastian ini sendiri. Di saat-saat tergelapnya, jadi mendapati dirinya berpaling kepada satu hal yang konstan dalam hidupnya, imannya, dorongan dari teman-teman Kristennya, nasihat dari Bapak Gembala, Alkitab yang direnungkannya yang diam di dalam hatinya, menimbulkan pengharapan bahwa dia harus bergantung kepada kebenaran yang sejati ini. Ia mulai menghabiskan pagi harinya dalam doa, dan bukan memohon agar badai berlalu, melainkan memohon kekuatan untuk menanggungnya agar Tuhan memberikan jalan keluar dari badai ini. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Ia membaca ayat-ayat seperti Ibrani 6 ayat 19 yang berbicara tentang harapan yang menjadi sauh yang kuat bagi jiwa. Bergantung kepada firman itu. Yesus adalah firman itu sendiri. Melalui perenungan firman setiap hari dan doa yang dipanjatkannya, perspektifnya mulai bergeser. Keadaannya masih belum berubah. Perspektifnya, pola berpikirnya, Roma 12 ayat 2 ini bergerak, bergeser, berubah. Keadaannya tidak berubah, masih tetap. Tagihan masih menumpuk. Dan anaknya masih membutuhkan perawatan dengan biaya yang besar. Tetapi hatinya tidak lagi terombang-ambing.
Dia bukan hanya sekedar mendengar, tapi dia mulai melihat kebenaran dan mulai melakukan yang akan memerdekakan dia. Karena dia tahu, jika kebenaran firman ini hanya disimpan, tidak dipraktekkan, tidak terjadi apa-apa. Karena Alkitab berkata, kebenaran yang kita lakukan, firman yang kita lakukan itulah yang memerdekakan kita. Yakobus juga mengatakan hal yang sama. Iman tanpa perbuatan mati. Sehingga pertanyaan yang harus kita jawab itu, akan kita apakan firman yang telah kita ketahui ini? Waktu kita membaca firman, bagaimana sikap hati kita? Waktu kita mendengar nasihat dari teman-teman sesama saudara seiman, apa yang kita lakukan? Ia mendapati dirinya mengalami kedamaian, ia menentang keadaannya. Ketenangan batin yang berakar bukan pada stabilitas keluarga atau stabilitas keuangan atau kesehatan anaknya ini, melainkan pada sifat Tuhan yang tidak tergoyahkan. Akhirnya dia sadar, sekalipun dalam mengalami hal demikian, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah badai tersebut. Ia ingat akan cerita Ayub. Kisah Jenny adalah peringatan yang kuat bahwa jangkar kita bukanlah pekerjaan, jangkar kita bukanlah kesehatan atau kenyamanan kita, melainkan pengharapan hidup di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Berlabuh dalam badai, anchored in the storm, yang berakar pada firman Tuhan dapat membantu kita menemukan dan berpegang teguh pada jangkar yang tidak pernah berubah, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Tadi dikatakan, langit bumi berlalu, firman Tuhan kekal. Jadi kalau kita berakar kepada firman, kita berlabuh pada firman, sauh kita adalah firman, ini nggak akan berlalu. Ini yang menyebabkan kita kokoh diam dalam keadaan apapun. Pengajaran ini ditujukan bagi siapapun yang pernah merasakan tanah di bawah kaki mereka runtuh, goyah, dan merindukan fondasi yang kokoh. Pengajaran ini akan membantu kita sekalian untuk dapat menavigasi kekacauan dalam jiwa kita saat badai menerpa. Percaya pada kesetiaan Tuhan dan akhirnya menemukan ketenangan dalam janji-janjinya. Tapi jika apa yang kita bahas pada hari ini sekedar numpang lewat, tidak akan memberikan dampak dalam bentuk apapun di dalam kehidupan kita. Berkali-kali orang bertanya, kenapa ya? Orang-orang yang saya perhatikan yang sama-sama satu grup dengan saya, mereka beberapa orang mengalami perubahan. Tapi saya kok tidak, atau teman yang lain saya perhatikan kok tidak. Di mana letak kesalahannya? Saya mengatakan, firman Tuhan itu sama, seperti saya berbicara pada saat ini, saya berbicara bahasanya sama, didengar oleh semua orang, baik live maupun melalui YouTube. Cuma perbedaannya terletak daripada keseriusan dalam menangkap apa yang dibicarakan ini. Ada orang menangkap, mendengarkan dengan berhati-hati, menyimpannya di dalam hati, merenungkannya, melakukannya. Ada yang masa bodoh. Di sini letak perbedaan perubahan yang terjadi yang diamati oleh beberapa orang ini. Kenapa orang lain dapat terjadi perubahan dalam kehidupan mereka dan saya tidak? Letaknya di sana. Nah, realitas hidup memang tidak pernah bebas dari kesulitan selama kita hidup sampai kita menghembuskan nafas. Ada saja badai yang menghampiri. Dari tragedi pribadi dan kemunduran yang tak terduga hingga krisis global dan kecemasan keseharian kita. Masa-masa sulit merupakan bagian yang tidak terelakkan dari pengalaman manusia. Sejak dosa masuk ke dalam dunia ini. Bagi pengikut Kristus, realitas ini dapat menghadirkan serangkaian tantangan yang unik. Seringkali orang bertanya, di mana Tuhan itu? Itu bukan pertanyaan. Karena kalau kita bertanya, kita nggak tahu dan tidak mengerti bahwa Tuhan itu maha hadir. Pertanyaan itu tidak harus keluar dari mulut kita karena Tuhan itu maha hadir. Masa kita bertanya, di mana Tuhan itu? Tuhan ada di sana. Kita yang melepaskan diri kita dari Tuhan tersebut. Kita melepaskan diri kita dari firman Tuhan itu. Kita yang tidak memberikan fokus kepada apa yang kita dengarkan, kepada apa yang kita baca. Masalahnya di sana. We create the problem, not God.
melalui dosa yang ada. Apakah hidup beriman berarti kita kebal terhadap penderitaan? Sama sekali tidak. Alkitab dan kesaksian orang-orang yang percaya tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah menegaskan hal ini. Ayub, Naomi, Rasul Paulus, dan semua para rasul lainnya. Nah, sebaliknya, Alkitab menawarkan kebenaran yang mendalam dan berlawanan dengan intuisi bahwa masa-masa sulit tidak dimaksudkan untuk dijalani sendirian atau dengan semangat yang tak berdaya, patah semangat. Tidak seperti itu, melainkan merupakan kesempatan untuk memperdalam iman kita. Bersandar pada kekuatan Tuhan, dan seringkali saya perhatikan dalam masalah terjadi orang tidak bersandar kepada firman Tuhan. Bersandarnya kepada kekuatan diri sendiri, mengeluh, meninggalkan Tuhan. Waktu saudara Seiman datang memberikan peringatan, orang marah atau orang justru jauh melarikan diri. Ini kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki. Dan kita harus menghidupi prinsip-prinsip Alkitab yang menjadi jangkar ketika dunia di sekitar kita ini justru bergejolak. Kita harus berpegang pada firman itu. Ini pilihan pribadi. Tidak ada satu orang pun yang dapat memaksakan agar kita melakukan firman itu. Nggak ada. Respons yang setia terhadap kesulitan bukanlah permainan yang menunggu secara pasif, melainkan serangkaian tindakan yang disengaja dan dipimpin oleh Roh Kudus yang berakar pada karakter dan janji-janji Tuhan. Pembahasan firman Tuhan hari ini akan mengeksplorasi tindakan-tindakan kunci dan bimbingan Alkitab bagi pengikut Kristus yang berusaha. Saya tekankan, bagi pengikut Kristus yang berusaha. Artinya ada yang tidak berusaha menavigasi dan menemukan tujuan di masa-masa sulit. Itu usaha pada pribadi kita sendiri. Respon pertama dan paling mendasar terhadap masalah adalah beralih kepada doa. Itu langkah pertama, doa. Di saat-saat sulit, kecenderungan alami kita mungkin khawatir, menyusun strategi berdasarkan keinginan daging kita, hikmat yang terbatas. Padahal melalui doa kita akan mendapatkan hikmat yang jauh lebih luas. Tetapi Alkitab memanggil kita justru untuk segera berbicara dengan Tuhan dengan jujur apa adanya dan langsung dalam doa. Kalau takut ya katakan, Tuhan aku lagi takut. Bukan berarti kita meninggalkan firman. Mohon petunjukmu Tuhan, berikan aku kekuatan untuk dapat melewati badai ini. Doa bukan sekedar formalitas, melainkan kuasa yang dapat menyelamatkan kita. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan arahan yang sangat jelas. Gantikan kecemasan dengan doa, artinya datang segera kepada Tuhan dalam doa. Nyatakan apa yang kita rasakan tersebut. Ia mengerti. Janji ini bukanlah penyelesaian dari masalah itu sendiri. Singkirkan Tuhan, bukan seperti itu. Melainkan kedamaian supranatural yang menenangkan hati dan pikiran kita. Terlepas dari keadaan eksternal itu sendiri. Inilah kedamaian yang datang dari menyerahkan masalah kita kepada Dia yang memegang kendali. Kita sering menyanyikan lagu bagaikan Raja Wali yang melayang tinggi saat badai dipergunakannya. Banyak kali cerita yang kita baca dalam keadaan sulit, orang naik. Ishak misalnya dalam keadaan paceklik musim kering,
Dia menabur dan menghasilkan 100 kali ganda. Petunjuk Tuhan itu kita perlukan di sini. Alkitab menjelaskan, kalau kamu melihat arah angin, kamu nggak pernah menabur nanti. Kalau terus melihat keadaan cuaca, nggak pernah menuai juga. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan dan saat dan waktunya Tuhan itu sendiri, kita bergerak sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan taruh di dalam hati kita itu sendiri. Karena itu kita perlu berdoa, peka mendengarkan suara Tuhan itu. Kalau kita nggak berdoa dan siap mendengarkan suara Tuhan, ya bagaimana caranya? Alkitab juga mengajarkan kepada kita kalau kita ignore, kita abaikan suara Tuhan, Tuhan berhenti berbicara. Ingat antara Maliaki sampai Yohanes Pembaptis berjalan 400 tahun yang disebut sebagai 400 silent years. Tuhan tidak berbicara. Karena Tuhan berbicara nggak dikerjakan. Ini penting. Lebih lanjut, doa di masa-masa sulit hendaknya ditandai dengan ketekunan dan transparansi. Ini penting. Kita diundang untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita sudah baca itu tadi. Seperti yang dilakukan para pemazmur dengan emosi yang tulus dan permohonan yang tulus. Kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat 8 misalnya. Hal ini mendorong kita untuk percayalah kepadanya, artinya Tuhan, setiap waktu. Kapan? Setiap waktu. Masa baik, masa susah. Masa gembira, masa sedih. Setiap waktu. Hai umat. Kita umat bukan? Iya. Jadi Alkitab ini berbicara kepada kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Di hadapannya artinya kita datang kepada dia. Kalau kita nggak datang kepada dia, bagaimana mencurahkan isi hati di hadapannya? Berhadapan dengan dia. Kapan kita berhadapan? Saat kita berdoa, saat kita membaca firman Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Wow. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, Yesus sendiri mencontohkan doa yang gigih di Taman Getsemani. Ia berseru kepada Bapaknya di saat-saat penderitaan yang besar. Ingat, peluh berdarah menitik dari keningnya. Dia stres banget. Dia tahu apa yang akan menimpa dirinya. Dia tidak lari, dia berserah, datang kepada Bapa dalam keadaan yang seperti demikian. Undangannya adalah untuk datang kepada Tuhan apa adanya kita dengan segera tanpa menunda. Fokus. Nah ini yang kesalahan dibikin banyak orang. Kita nggak fokus pada waktu berdoa. Bukan seperti yang kita pikirkan yang seharusnya. Tapi berdasarkan pimpinan Tuhan saat kita berdoa, pernah nggak merasakan kita berdoa, apa yang kita pikirkan, bukan itu yang kita doakan, tapi tuntunan Roh Kudus yang kita sampaikan di dalam bentuk doa kita itu sendiri. Coba baca kitab Ratapan. Banyak hal yang berbicara tentang hal yang demikian. Dalam persekutuan yang jujur inilah kita diingatkan akan kebergantungan kita kepadanya dan kasih yang tak berkesudahan bagi kita. Praktek doa yang konsisten dan persisten akan mengubah perspektif kita, mengalihkan fokus kita dari besarnya masalah kita kepada apa? Kepada kebesaran Allah kita itu sendiri. Tapi bagaimana mungkin kita mempraktekkan ini kalau kita tidak pernah henti untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan atau berdialog dalam doa atau menyisihkan waktu untuk bergumul di dalam doa pada saat-saat sulit tersebut ataupun dalam keadaan yang menyenangkan. Dalam segala waktu dikatakan. Atau pada waktu nasihat-nasihat diberikan itu numpang lewat. Hati kita tidak menerima, hati kita kesal, perubahan tidak pernah akan terjadi. Siapa yang melakukan ini? Pilihan sendiri. Bersamaan dengan doa, pengikut Kristus harus membenamkan diri mereka dalam firman Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa, membaca firman, merenungkan firman Tuhan, membenamkan diri kita, kusuk di dalam merenungkan itu. Ketika dunia kita terasa tidak stabil, kebenaran kitab suci yang tidak berubah, artinya stabil, menyediakan fondasi yang kokoh. Alkitab bukan sekedar buku aturan atau tentang kisah. Alkitab adalah dokumen yang hidup, tercatat, dan disaksikan oleh si penulis, khususnya Yohanes, yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk menghibur,
untuk membimbing dan untuk menguatkan kita. Pemazmur menulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana firman itu dapat menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kalau kita tidak memilikinya? Aku sudah dengar, benar, dengar. Tapi seperti apa kita dengar? Apakah kita fokus? Saya tekan, fokus. Fokus pada waktu mendengarkan. Atau seperti kita tinggal yang berkaitan dengan rel kereta api. Sudah beberapa saat kita nggak tahu kereta apinya lewat dan kita tidur aja pulas. Malam pertama mungkin. Apakah kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan atau itu cuma numpang lewat nggak peduli dan kemudian kita komplain kepada Tuhan? Coba kita rubah ganti ini. Lihatlah betapa cepatnya Tuhan menjawab doa itu. Itu tertulis ya di dalam Mazmur 119 ayat 105. Di tengah kegelapan masalah, kitab suci menerangi jalan ke depan. Tapi ada orang yang tidak mau diterangi karena dia melakukan kehendaknya sendiri. Menawarkan kejelasan dan harapan. Semakin kita mengisi pikiran kita dengan janji-janji Allah, Filipi 4 ayat 8 menjelaskan tentang ini, tentang kesetiaannya, pemeliharaannya, penghiburannya, dan kemenangannya. Yang sejati, semakin sedikit ruang bagi rasa takut dan rasa cemas kita serta putus asa kita. Jadi itu bergantung kepada siapa? Bergantung kepada kita. Saya sudah berdoa, saya sudah berdoa. Coba seperti yang saya katakan tadi. Diselidiki lagi hati itu dan ganti caranya. Lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Penyelaman ini merupakan proses aktif. Aktif. Jadi kalau belum berubah, aktiflah melihat, menelaah kembali ke belakang. Kalau nggak mau ya, firman pun tidak berdaya apa-apa. Tidaklah cukup hanya untuk membaca sebuah ayat. Kita harus merenungkannya, menghafalnya, memasukkan ke dalam hati kita. Dan membiarkannya meresap dalam hati itu sendiri. Kuasa firman Tuhan untuk memberikan penghiburan diilustrasikan dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Saya bacakan. Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, apa yang dialami orang itu, Tuhan yang sama yang membantu mereka tidak berubah. Jadi kita belajar dari sana. Sehingga kita juga dapat mengalami kelepasan, mengalami penghiburan, mengalami apa yang mereka alami, kita alami. Mereka, kita harus mempelajari bagaimana mereka mendapatkan jawaban dari doa-doa mereka. Fokus, persisten, konsisten ini sebagai kunci. Nah, ayat ini menekankan bahwa kitab suci diberikan secara khusus untuk memberikan ketekunan dan penghiburan. Dua elemen penting untuk menghadapi kesulitan. Bersama dengan Tuhan itu yang tidak membiarkan kita. Dia yang pegang kita. Jangan kita pegang dia. Kita pegang dia, kita bisa lepasin. Kalau Tuhan pegang kita, dia tidak pernah melepaskan kita. Bagi orang tua, saat menyeberang jalan, anak yang pegang kita atau kita pegang anak. Kita yang pegang anak. Kalau dia yang pegang kita, dia bisa lepaskan powernya pada mereka. Dengan terus-menerus merenungkan kebenaran-kebenaran ini, kita membangun ketahanan rohani yang tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri, tetapi pada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Nah, tindakan penting lainnya di masa-masa sulit adalah mencari dan terlibat dalam komunitas Kristen. Godaan untuk menarik diri dan mengisolasi diri selama masa sulit sangat kuat sekali, sangat menggoda. Tetapi dalam komunitas Tuhanlah seringkali kita mendapatkan dukungan, kita mendapatkan hikmat dan penghiburan yang sangat kita butuhkan pada saat-saat sulit. Galatia 6 ayat 2 memerintahkan kita untuk bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tapi kalau kita menjauhkan diri, ya salah pada diri sendirilah. Saat kita bergumul, tubuh Kristus dimaksudkan untuk menjadi sumber beban bersama. Tempat orang lain dapat bersyafaat bagi kita dan menawarkan bantuan praktis. Mungkin ada beberapa nasihat yang kita tidak sukai, tapi ini adalah bagian daripada growing.
Telinga sesama orang percaya mendengarkan atau doa bersama dapat terasa sangat membantu, seperti ungkapan kasih dan kehadiran Allah yang mendalam. Tetapi kita kembali, saya katakan, tekankan pada hari ini, periksa hati kita dengan sungguh. Apakah kita benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan, atau kita enggak fokus? Kita tahu sendiri. Berapa sering kita menghentikan tengah-tengah kita membaca Alkitab untuk melakukan kegiatan lain. Atau kita mendengarkan firman Tuhan itu saat kita entah melakukan apa. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan kalau kita disrespect kekudusan firman itu sendiri? Persekutuan orang percaya juga berfungsi sebagai pengingat penting bahwa kita tidak sendirian. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 mendorong kita untuk saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Saling menasihati dan semakin giat melakukan apa? Firman Tuhan ini menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini hari Tuhan makin mendekat, kita lihat tanda-tandanya. Dorongan dorongan timbal balik ini sangat penting. Ketika iman kita sendiri lemah, iman seorang saudara atau saudari dapat memperkuat kita. Pengalaman bersama sebagai bagian dari keluarga iman yang lebih besar memberikan rasa memiliki dan stabilitas yang tidak dapat ditawarkan dunia. Coba perhatikan, kita baca firman buru-buru enggak? Kita skim aja begitu enggak? Berapa sering kita membaca, nggak usah. Kita teks misalnya. Cuma beberapa baris, orang itu salah mengerti. Kenapa? Nggak perhatikan, nggak fokus. Selesai. Kadang-kadang saya bingung, ini kok yang ditulis lain yang diartikan lain. Mungkin respons yang paling menantang adalah, pada akhirnya, jika kita sungguh-sungguh akan mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri terhadap masalah yang kita alami, jika kita menggantungkan itu kepada Tuhan, mencari hikmat dan petunjuk daripada Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan yang mengetahui segalanya dan kebaikannya, kita akan mendapatkan kepuasan itu sendiri. Itu paling memuaskan. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana seharusnya, mudah untuk mempertanyakan rencana Allah. Allah, apa sih rencana Tuhan? Kok nggak terjadi? Ya, karena kita mau berjalan seperti keinginan kita. Ya, jadi ketika segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana seharusnya, mudah untuk mempertanyakan rencana Allah, waktu Allah, atau bahkan pemeliharaannya bagi kita. Hadirnya Allah sih? Pernah ya bertanya seperti itu? Cobalah selidiki hati kita dan ganti ini. Kitab Ayub merupakan bukti kuat akan pergumulan ini dan apa yang Ayub alami. Meskipun kehilangan segalanya, jauh lebih besar daripada yang Naomi alami. Pernah kita bahas. Ayub menyatakan, lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayub 13, ayat 15. Maksudnya apa? Meskipun dalam konteks ayat tersebut, Ayub sedang menghadapi penderitaan yang sangat berat dan merasa putus asa. Ia tetap menyatakan kepercayaannya kepada Allah dan keyakinannya bahwa Allah adil dan baik. Pernyataan ini mencerminkan iman yang teguh. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Allah teguh. Firman-Nya tidak berubah. Ini bukan iman yang buta, bukan. Melainkan kepercayaan yang radikal akan karakter Allah yang setia, yang baik, yang tidak pernah berubah. Bahkan ketika tindakan-tindakan Allah tersebut tidak terpahami oleh alam pikiran kita. Masa yang disuruh kelilingi tembok Yeriko 7 kali dan kemudian tembok runtuh kan nggak termakan oleh logika berpikir. Tapi itulah yang dikerjakan oleh Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Roma 8 ayat 28 menawarkan janji yang mendasar. Apa janji dalam Roma 8 ayat 28? Kita tahu. Lihatnya, kita tahu. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini banyak hafal. Ini bukan berarti segala sesuatu yang terjadi adalah baik, melainkan Allah yang baik, yang berdaulat, sedang bekerja melalui segala sesuatu untuk mewujudkan tujuan penebusan. Manusia yang menjauhkan diri dari Allah, melanggar perintah Allah, jatuh di dalam dosa. Tapi Allah yang baik ini hadir di sana untuk memberikan solusi. Kejadian 3:15, kabar baik pertama, Injil pertama. Nggak berubah Allah ini dalam kebaikannya. Kepercayaan ini adalah tindakan iman, sebuah pilihan sadar untuk percaya bahwa perspektif Allah lebih besar dan lebih lengkap dari perspektif diri kita sendiri. Ini adalah kesadaran bahwa Allah yang baik tidak absen dalam penderitaan yang kita alami, tetapi sedang bekerja untuk memurnikan karakter kita agar kita tetap bergantung kepada Dia, memperdalam kebergantungan kita kepadanya, dan pada akhirnya menggunakan pergumulan kita untuk kemuliaannya dan kebaikan bagi diri kita sendiri. Saat kita menerima kebenaran ini, kecemasan kita berkurang dan kita dapat beristirahat dalam keyakinan bahwa hidup kita ada di tangan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Tindakan lain yang ampuh itu apa? Tindakan lain yang ampuh dan seringkali berlawanan dengan intuisi alam pikiran kita di masa-masa sulit adalah mempraktekkan rasa syukur dan pujian. Itu sulit. Bentar. Mempraktekkan pujian dan ucapan syukur pada masa sulit kan suka. Merasa syukur ketika segala sesuatu berjalan baik dan aman-aman adalah hal yang wajar, mudah. Tetapi Alkitab memanggil kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, baik atau tidak baik keadaannya. Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah ini bukanlah untuk bersyukur atas kesulitan. Perintah ini bukanlah untuk bersyukur atas masalah itu sendiri, atas angin badai itu sendiri, bukan, ya, melainkan untuk menemukan alasan untuk tetap bersyukur di tengah-tengah segala yang terjadi. Bersyukur itu sendiri bukanlah sekedar ungkapan atau ucapan kosong, tetapi sikap iman yang mengundang kuasa Tuhan turut bekerja. Di tengah badai, kehilangan pekerjaan misalnya. Tapi Tuhan tetap memberikan akal budi kepada kita dan skill untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Ini kan sebuah alasan juga untuk dapat berterima kasih. Punya cadangan. Kita dapat mengucapkan syukur terhadap hal tersebut. Bukan terhadap masalahnya. Kita tidak bersyukur untuk masalah yang terjadi. Kita mencari sesuatu petunjuk untuk tetap dapat bersyukur di tengah-tengah badai. Badai di luar, kita aman dalam rumah. Mengucap syukur tempat tinggal yang baik. Praktek ini memaksa kita untuk mengalihkan fokus dari masalah kita kepada berkat-berkat yang masih kita miliki. Dan yang terpenting kepada karakter Allah yang tidak berubah. Itu tujuannya bersyukur. Pujian khususnya adalah senjata rohani yang melucuti musuh dan mengubah perspektif kita. Ketika kita memuji Allah atas siapa Dia, kesetiaannya, kuasanya, kebaikannya, kita diingatkan bahwa Dia lebih besar daripada masalah kita. Dalam Mazmur 34 yang pertama, Daud menulis, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu." Ini diulang lagi ya dalam macam-macam ayat. Segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dalam segala waktu. Daud seorang pria yang menghadapi kesulitan luar biasa. Memahami bahwa hati yang memuji adalah penawar keputusasaan. Kurang apa dia dalam melakukan kebaikan terhadap Raja Saul? Tapi kenapa Raja Saul ingin membunuhnya?
Dia memperluas kerajaan Saul dengan mengalahkan orang-orang Amalek, orang Filistin, para musuh Saul dikalahkan. Harusnya Saul bersyukur terhadap seorang seperti Daud ini, tapi tidak dilakukannya. Ingin membunuh Daud. Apa yang dilakukan Daud kita lihat di sini. Sangat relevan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 bahkan lebih jauh lagi memerintahkan kita untuk bersikap sebagai berikut. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini bukan panggilan untuk bersukacita atas penderitaan, bukan. Melainkan untuk menemukan sukacita dalam pertumbuhan rohani dan pengembangan karakter yang sedang Tuhan pupuk dalam diri kita melalui pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi. Akhirnya, di masa sulit, seorang pengikut Kristus dapat menemukan tujuan dan perspektif dengan melayani sesama. Ketika kita berfokus pada rasa sakit itu sendiri, itu bisa menjadi beban yang berat. Namun ketika kita memenang keluar dan berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita, masalah kita sendiri menjadi rasa lebih kecil dan Tuhan yang besarnya terlihat oleh kita. Ingat ya pertanyaan pernah saya ajukan, kapan kita melihat burung lebih besar daripada gunung? Jika burung terbang dari mata kita, jika pikiran kita, fokus kita pada masalah tersebut. Pesan Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat yang 3 dan keempat sangat menyentuh. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami, Paulus dan teman-teman, dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Penghiburan yang sama maksudnya. Bagian ini mengungkapkan apa? Bagian ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Penderitaan kita sendiri tidak sia-sia. Penderitaan itu dipakai oleh Allah untuk memperlengkapi kita menjadi sumber penghiburan bagi orang lain yang menjalani jalan yang sama, yang mengalami hal yang sama. Fokus keluar ini adalah tindakan iman yang meneguhkan identitas kita di dalam Kristus Yesus dan menggerakkan kita melampaui rasa mengasihani diri kita sendiri. Bermain victim. Yesus sendiri adalah teladan utama seorang hamba yang di saat-saat terberatnya dalam kesulitan berfokus pada kebutuhan orang lain. Ia mengingatkan kita dalam Matius 25 ayat 40 bahwa ketika kita melayani orang-orang yang paling hina di sekitar kita, kita sedang melayani dia. Tindakan pelayanan ini sekecil apapun bentuknya dapat memberikan makna dan tujuan yang mengangkat kita dari keputusasaan dan kemungkinan dan memungkinkan kita menjadi wadah kasih karunia Allah di dunia dan di masa yang akan datang ini. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kesulitan bagi orang Kristen juga melibatkan pengakuan akan kuasa pengudusan Tuhan itu sendiri bagi kita. Nah, meskipun tak seorang pun mencari rasa sakit, nggak ada orang yang mau sakit. Kitab suci secara konsisten menunjukkan penderitaan sebagai alat untuk pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Rasul Paulus, seorang yang akrab dengan kesulitan, bersukacita dalam penderitaannya. Tuhan menolak untuk mengangkat duri itu dari dalam dagingnya. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 ia menjelaskan, dan bukan hanya itu saja. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terus mencari Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini sauknya tadi, anchornya tadi. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, yaitu orang yang percaya kepadanya. Ayat ini memaparkan reaksi berantai yang jelas dan sangat transformatif. Penderitaan bukanlah jalan buntu.
melainkan jalan menuju karakter yang lebih tangguh dan serupa Kristus. Melalui api penyucian yang memurnikan alam pikiran dan hati kita dari fokus kepada kesulitan, maka iman kita melalui fokus kepada Tuhan dimurnikan dan dimurnikan dan dikuatkan. Selanjutnya, pergumulan kita dapat membawa kita kepada tempat yang sepenuhnya bergantung kepada Allah itu sendiri. Disitulah kuasa rohani sejati berada. Pada Tuhan itu yang kita hampiri. Ketika sumber daya kita terkuras dan kekuatan kita melemah, kita terpaksa bersandar kepada Dia yang Maha Kuasa. Sebagaimana Paulus bersaksi dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Allah berfirman kepadanya, kepada Rasul Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku," kata Rasul Paulus, "bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat 10. "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus." Artinya bukan oleh kebodohan sendiri. "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus kemudian menyimpulkan, ini kesimpulannya. "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Paradoks yang sangat mendalam, bukan? Nah, di dalam paradoks yang sangat mendalam ini, kita menemukan kekuatan dan kelemahan. Ini merupakan inti dari respon orang Kristen terhadap masalah yang mereka hadapi. Kesulitan-kesulitan kita menjadi bukti kuasa dan kecukupan Allah. Bukan kuasa dan kecukupan kita sendiri, bukan. Akhirnya, sumber utama ketekunan dan pengharapan orang Kristen dalam kesulitan adalah perspektif kekekalan yang tidak tergoyahkan. Pergumulan kita saat ini seberat apapun bersifat sementara dan terbatas. Paulus memberikan konteks kosmik ini dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan ayat 18. 2 Korintus 4, 17 dan 18. "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." 18. "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Nah, perspektif ini mengubah segalanya. Perspektif ini membingkai ulang rasa sakit kita sebagai ringan dan sesaat sifatnya, berlalu. Jika dibandingkan dengan beban kemuliaan kekal yang menanti kita. Hidup ini sementara, berlalu. Masalahnya juga sementara, berlalu. Kebahagiaan yang di dunia ini juga sementara, berlalu. Yang abadi itu segala sesuatu yang ada di surga, yang dianjurkan kepada kita untuk kita kejar. Visi kita bergeser dari keadaan duniawi kita yang sekarang kepada masa depan yang dijanjikan bersama Kristus. Karena itu kita harus mengembalikan fokus kita secara persisten dan konsisten kepada Kristus dan melalui firman yang menjanjikan segalanya ini. Pengharapan kekal ini bukanlah angan-angan, bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan kenyataan yang pasti yang didasarkan pada kebangkitan Kristus. Dia telah mengalahkan maut sehingga dia berkata, "Hai maut, di mana sengatmu? Dosa, di mana kekuatanmu?" Sudah nggak ada. Ini yang menjamin masa depan kita. Karena itu kita dapat menghadapi pencobaan apapun dengan keyakinan yang mendalam, mengetahui bahwa rumah sejati kita bukanlah di sini dan bahwa setiap air mata suatu hari nanti akan dihapuskan. Roma 8 ayat 18 meneguhkan harapan ini. "Sebab aku yakin," Roma 8 ayat 18. "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti." Janji ini tidak mengurangi penderitaan yang kita alami di dunia saat ini. Tidak. Melainkan memberinya tujuan dan akhir yang pasti. Inilah journey itu. Summary saya seperti ini. Kesimpulan dari pengajaran ini seperti ini.
Kesimpulannya, masa-masa sulit merupakan bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan pengikut Kristus. Pengikut Kristus tidak mendapatkan pengecualian. Tetapi kesulitan yang kita alami itu bukan tanpa tujuan. Masa-masa sulit berfungsi sebagai wadah bagi iman kita. Yang lalu kita berbicara tentang wadah iman, ya. Karena melalui ini karakter kita dimurnikan dan hati kita didekatkan kepada Allah. Dengan sengaja berdoa pada masa-masa sulit, membenamkan diri kita dalam kitab suci, mencari komunitas Kristen sesama orang percaya, percaya kepada kedaulatan Tuhan, mempraktekkan rasa syukur dan pujian terhadap apa yang dapat kita syukuri, bukan masalah, terhadap berkat yang masih kita lihat ada di dalam kehidupan kita, serta melayani sesama, kita mengubah pengalaman penderitaan kita. Tindakan-tindakan ini bukanlah solusi instan, melainkan sebuah perjalanan. Maaf. Maaf. Tindakan-tindakan ini bukanlah solusi instan, melainkan sebuah perjalanan iman yang mengingatkan kita bahwa identitas kita tidak ditemukan dalam keadaan kita, melainkan dalam hubungan kita dengan Allah yang selalu hadir dan bekerja. Meskipun badai kehidupan pasti akan datang, orang percaya berlabuh pada harapan bahwa penderitaan kita menghasilkan buah rohani dan bahwa Kristus telah mengalahkan dunia. Di dalam Dia, masalah-masalah kita bukan penentu akhir. Sebaliknya, masalah-masalah kita menjadi wadah bagi kuasa dan kemuliaannya untuk dinyatakan. Baik di dalam maupun melalui hidup kita, sementara kita menantikan masa depan yang mulia dan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih firman-Mu telah ditaburkan. Biarlah itu boleh jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Yang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan dalam kesetiaanmu akan membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita dapat membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan menerima berkat berkata bersama-sama, amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Rally, mohon diri. Shalom.